Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak sekalian? Berjumpa kembali kepada pelajaran Al-Islam, aspek akidah akhlak pada hari ini. Apa kabar anak sekalian? Sehat selalu ya. Mudah-mudahan anak selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita mulai pembelajaran aspek akidah akhlak ini, pelajaran ke-8 ya, pelajaran ke-8 pelajaran Islam aspek akidah akhlak. Kita akan bahas nanti tentang sabar dan tawadhu ya, sabar dan tawadhu. Anak-anak bisa buka pada buku paketnya halaman 180 ya, 180. Baik, Ustadz persiapkan materinya. Kemudian anak-anak menyiapkan buku paket dan buku tulis seperlunya untuk mencatat hal-hal yang penting ya, berikut ini. Nah, pelajaran ke-8 ini aspek akhlak, perilaku sehari-hari ya, perilaku sehari-hari. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang sabar ya, belajar tentang sabar. Seperti halnya apabila kita mengamati ada sekeliling di antara kita ini yang sedang berpuasa. Berpuasa itu seharian haus, menahan haus dan dahaga, dan di situ dilatih untuk bersabar. Walaupun sudah tersedia makan dan minuman yang segar, yang nikmat, tetapi karena belum waktunya berbuka, maka tentu menunggu waktu sesuai dengan aturannya ya. Di situ sudah kita sepakat atau kita sudah niatkan dari awal ya. Di situ akan kita terlatih untuk menjadi orang yang bersabar ya. Kita bisa merasakan sendiri bagaimana ketika kita berpuasa untuk menahan lapar dan dahaga, juga menahan perilaku kita dari perbuatan yang jelek ya. Lisan kita, anggota badan kita, perilaku kita juga harus kita tahan ya, bersama-sama seiring dengan ibadah puasa ini ya, menahan itu ya, menahan makan dan minum, perbuatannya bagus. Kemudian kita lihat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 156, bagaimana sikap seorang muslim apabila kena musibah ya, apabila diuji oleh Allah ya. Dalam surat Al-Baqarah 156 ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, allazina asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang beriman apabila menerima musibah ya, kemudian mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Apa yang kita pahami dari sabar ini? Kita lihat pengertiannya bagaimana. Sebenarnya sabar itu mempunyai pengertian yang menahan dan juga mencegah ya. Mempunyai arti menahan dan mencegah dari segala musibah, tahan dari segala musibah, tahan dari segala ujian ya, tahan dari segala peristiwa yang terjadi ya sehari-hari. Ini tahan dan dapat menjalani dengan lancar ya. Sabar dan sholat sebagai penolongmu. Quran surat Al-Baqarah ini memberikan petunjuk, Allah memberikan petunjuk bahwa kesabaran dan melaksanakan ibadah sholat itulah sebagai penolong kita, sebagai penolong umat Islam ya.
Di sini letaknya, ya, petunjuk Allah itu di situ. Karena apa? Dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 153 ini, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar, ya, orang-orang yang sabar, ya. Nih, ukuran dan bentuk sabar bagaimana? Nah, ukuran dan sabar ini bagaimana? Kalau tadi Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 153 itu sabar dan sholat sebagai penolong. Nah, bagaimana sekarang dengan ukuran dan bentuk sabarnya itu yang seperti apa? Nah, pertama adalah sabar dalam ketaatan. Jadi, berapa banyak perintah Allah yang sudah kita laksanakan, ya. Kesabaran dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya, dengan ikhlas, ya, demi untuk taat dan tunduk patuh kepada Allah. Ini dalam ketaatan perintah-perintah Allah, ya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Banyak contoh di sekitar kita ini perbuatan-perbuatan yang maksiat, ya, di luar sana banyak mereka-mereka yang tidak sadar telah, ya, melaksanakan kemaksiatan, ya, dan mereka tidak mampu meninggalkan kesemaksiatan ini. Nah, berarti mereka bukan orang sabar, ya. Kita ini, anak-anak ini, anak soleh dan solehah, ya, diharapkan menjadi anak-anak yang sabar, orang-orang yang sabar untuk meninggalkan kemaksiatan itu, ya. Kemudian sabar dalam menghadapi ujian atau cobaan, seperti Nabi Muhammad itu ketika datang ujian, cobaan dari kaumnya yang tidak mengikuti dakwah Nabi beliau kemudian hijrah pertama ke Taif, di sana tidak malah diberi disambut dengan baik, malah disambut dengan hujan batu. Ya, kaum Taif menolak Nabi Muhammad, bahkan malaikat juga menawarkan kepada Nabi Muhammad, ya, bagaimana misalnya wahai Nabi, aku tumpahkan gunung Taif itu ke kaum yang menyakiti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tidak seperti itu yang dilakukan Nabi, menghabiskan atau memusnahkan kaumnya karena tidak mau didakwai. Bukan. Nabi semata-mata berdakwah, kaumnya belum mengerti sehingga memusuhi Nabi. Jadi menghadapi ujian dan cobaan itu selalu sabar. Nah, itulah ada beberapa tadi tentang sabar itu yang kita mudah dipelajari tapi sulit dilaksanakan. Mari kita bersama-sama untuk mencoba melaksanakan, mengamalkan kesabaran di tempat kita masing-masing, ya, di lingkungan kita masing-masing. Yang kedua, tawadhu. Ya, yang kedua tawadhu. Tawadhu ini apa yang kita bisa amati dari pertama, ya. Seperti kita lihat bahwa anak sudah tahu pohon tanaman padi, ya, yang di sawah di kampung pertanian itu, di desa-desa itu, bahwa kalau semakin ada padi itu semakin berisi, semakin merunduk pohonnya. Itu pertanda semakin berat, ya, semakin berat isinya.
karena sampai pohonnya itu juga ikut merunduk karena menahan isi. Nah, ini yang sulit ya, karena di samping itu ada padi yang tidak merunduk ya, ada padi yang tidak merunduk ya, ada yang padi tidak merunduk. Berikutnya ada peribahasa, ada padi masa, ada pipit. Pipit ini burung pipit ya. Kalau ada padi yang sudah tua, tentu burung pipit ini akan datang menghampirinya, memakannya ya. Karena burung pipit ini makanannya adalah padi. Itu ya. Contoh yang lainnya seperti padi hampa itu makin lama makin mencongak ya. Mencongak itu artinya ke atas ya, tidak mau merunduk. Jadi padi yang tidak ada isinya itu, padi yang buahnya tidak berisi itu akan semakin mencongak ya, akan lihat ke langit ya, mencongak ke atas ya, posisinya di atas itu. Jadi yang saya ulangi, ada padi peribahasanya adalah semakin berisi semakin merunduk ya, ada padi masa, ada pipit ya. Seperti padi hampa makin lama makin mencongak ya. Jadi jadilah seperti padi yang berisi, semakin kita tambah ilmunya, semakin kita tawadhu ya, semakin merendah diri pada Allah kepada sesama manusia, rendah hati, hati kita menjadi lembut, menjadi hal. Untuk memahami hal ini, pengertian daripada tawadhu itu apa? Pengertian daripada tawadhu adalah rendah hati. Karena orang yang rendah hati itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Orang yang tidak mempunyai rendah hati dan sombong itu Allah tidak akan memasukkan ke dalam surganya. Ya, tidak akan masuk surga orang yang sombong. Maka kita belajarlah untuk menjadi orang yang rendah hati, jangan sampai menjadi orang yang sombong, merasa pandai sendiri, merasa pintar sendiri, merasa kaya sendiri, dan sebagainya. Rasulullah SAW itu adalah seorang yang tawadhu dalam kehidupan sehari-harinya, sangat tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, Nabi Muhammad SAW itu juga sebagai seorang kepala keluarga dan juga sebagai seorang yang mau mengurus keperluannya sendiri. Jadi mau mengurus keperluan sendiri, tidak dikit-dikit perintah, tidak, tapi juga mengurus keperluannya sendiri. Menyadari hal itu, sesungguhnya Allah lah yang maha tinggi. Karena kita ini sebagai manusia menyadari bahwa kita tercipta dari tanah ya, yang tepatnya di bawah ya. Yang kita injak ini adalah bahan kita. Allah menciptakan manusia dari tanah. Ini ya, ketawaduan Nabi Muhammad SAW itu perlu kita teladani ya, dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan beliau ya, juga berbagi dalam pekerjaan bersama sahabat dalam suatu keperluan ya, berbagi tugas ya, berbagi tugas. Nah, ada yang butuh ditolong, yang sakit, yang butuh makan, kemudian dicarikan lauk pauknya, nasinya mana ya, supaya bisa masak ini dimasak dahulu, membantu ya. Nabi juga mengambil tugas ya, sebagaimana sahabat yang lain dalam tolong menolong. Nah, saya kira itu anak sekalian untuk pembelajaran pada aspek akidah akhlak ini, aspek akhlak ini yang meliputi sabar dan tawadhu.
sedikit pelajarannya, tetapi prakteknya kita ini semoga kita bisa melaksanakan ya. Dari kesabaran, contoh-contoh tokoh-tokoh yang mana yang menjadikan terutama Nabi Muhammad itu sebagai tokoh yang sabar dalam menghadapi ujian cobaan ya, dan juga tawadu. Ini bisa kita baca pada materi-materi contoh-contoh yang lain yang dapat kita teladani daripada para nabi dan rasul. Baik, terima kasih anak sekalian, dan sedikit ini yang bisa Ustadz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita sukses selalu menjadi orang yang sabar dan menjadi orang yang tawadu. Ya, terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.